Saat membuka halaman terakhir, tubuh langsing Amelia tiba-tiba bergetar dan melihat halaman terakhir bertuliskan teknik terlarang kuno, memerangi racun dengan racun, dan memurnikan obat dengan darah. Amelia berhenti di halaman ini, dan dia membaca baris cetakan kecil ini bolak-balik beberapa kali. Amelia tidur terlalu larut tadi malam, jadi dia bangun larut keesokan harinya. Dia berkemas dan mencuci, dan keluar dengan tas kecil untuk melihat baik-baik Yogyakarta ini. Namun sayangnya, saat dia sedang membaca di tengah jalan, dia merasa penglihatannya menjadi gelap dan dia tidak bisa melihat apapun. Namun, dibandingkan dengan kepanikan dan ketidakberdayaan dari 2 kali sebelumnya, Amelia kali ini cukup tenang dan tenang. Dia melangkah maju dan menginjak tanah tempat dia dibesarkan. Angin sepoi-sepoi dari Yogyakarta dengan lembut menyapu dirinya. Pada saat ini, beberapa anak laki-laki berjalan di pinggir jalan, dan mata mereka tertarik pada Amelia. Lihat, dia agak buta. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang wanita buta kecil yang begitu cantik. Anak-anak itu bersiul pada Amelia. Tetapi segera mereka menjadi kaku karena mereka melihat pria yang mengikuti Amelia, dan Henry ada di sini. Hari ini, Henry mengenakan kemeja hitam buatan tangan dan celana panjang hitam. Sekarang dia memiliki sepasang mata yang dalam dan sipit jatuh ke wajah anak laki-laki itu, dan dia melirik ringan, mata gelap di alisnya masih melekat. Membuat kulit kepala mati rasa. Anak laki-laki yang ingin menggoda Amelia menyusut ketakutan. Aura dingin dan ganas dari elit dewasa yang keluar dari Henry bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Beberapa anak laki-laki meminyaki telapak kaki mereka dan melarikan diri dengan cepat. Bagaimana mereka tahu bahwa gadis kecil buta yang cantik ini selalu diikuti oleh pria seperti itu di belakangnya? Henry sedikit mengalihkan pandangannya, dan dia memfokuskan pandangannya pada sosok ramping Amelie. Gadis itu mengenakan gaun putih hari ini, dengan rambut hitam murni terbang tertiup angin, beberapa helai rambut melingkari leher merah mudanya yang halus. Di dalam, saat angin bertiup, 2 pergelangan kaki ramping di bawah rok selembut dan selembut teratai hijau. Mereka tidak hanya menyukainya, dia juga menyukainya. Henry mengangkat tumitnya. Amelia mendengar anak laki-laki itu bersiul, tetapi ketika dia mendengarkan lagi, suaranya hilang, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia berjalan jauh dan merasa lapar. Ini adalah jalan jajanan. Dia mencium aroma dari jarak jauh, terutama bau udang karang di warung pinggir jalan. Dia dan Usi pernah ke sini sebelumnya, dan mereka paling menyukai udang karang. Amelia ingin memakannya, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Agak merepotkan untuk mengupas lobster, jadi dia tidak memakannya. Dia masuk ke sebuah restoran mie dan berteriak dengan suara manis, "Bos, berikan aku semangkuk mie goreng dengan telur." Pemilik restoran mie ini masih sangat muda. Ia memulai bisnisnya sendiri setelah lulus dari perguruan tinggi. Mata seorang gadis cantik seperti Amelia bersinar, dan kecantikannya enak dipandang. "Oke, kamu duduk dulu dan tunggu sebentar." Bos menjawab. Amelia duduk dan menunggu. Henry juga duduk di atas kursi di depan. Pada saat ini, sekretaris Yeri berlari dan mengantarkan sebungkus udang karang. Dia bertanya dengan suara rendah, "Tuan, izinkan saya mengupas lobster." "Tidak dibutuhkan." Henry mengenakan sarung tangan dan mulai mengupas lobster dengan saksama. Amelia merasakan aroma udang karang yang harum semakin dekat dan dekat dengannya seolah-olah berada tepat di sebelahnya. Apakah ini ilusi? Tak lama kemudian bosnya membawakan semangkuk mie telur goreng. Henry mendongak dan mengerutkan kening dengan cepat. Dia menghentikan bosnya dan berkata, "Apakah kamu memiliki potongan daging gratis untuk mie goreng telurmu?" Yeri melihat ada potongan daging pada mie telur goreng di tangan bosnya. Bos tersipu. Faktanya,
dia melihat Amelia 2 kali sekarang. Gadis kecil itu sepertinya tidak melihat dengan matanya, jadi dia memberikan potongan daging ekstra. Bos ingin berbicara, tetapi Henry mengambil sumpit dan langsung mengambil potongan daging itu. Dia tidak suka daging, dia suka udang karang. Mengatakan bahwa Henry meletakkan semua daging udang karang yang dia kupas di atas mie goreng. Yeri di satu sisi, Tuan Henry terlihat sangat cemburu. Bos tercengang. Dia tidak tahu siapa Henry, tetapi dia melihat Henry datang bersama Amelia, tidak terlalu jauh dari gadis itu dan terus mengikuti. Ini adalah jalan makanan ringan, bukan restoran kelas atas berbintang. Gaun buatan tangan pria itu penuh kemewahan dengan simpel. Banyak orang yang tidak mengerti merek juga dapat melihat bahwa gerakannya menyebar dan mahal. Tampaknya dia mulia dan tidak pada tempatnya, dan memakai celana panjang tidak dapat ditempatkan di bawah meja, dan mereka harus direntangkan. Bos itu berdiri diam, dan Henry mengangkat kelopak matanya yang tampan dan menatapnya. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung, dan bicaralah dengan baik. Bos menjabat tangannya, merasa seperti menjalankan tugas untuk tuan dominan yang legendaris. Halo, mie goreng telurmu ada di sini. Bos mengirim mie goreng ke Amelia dengan lancar. Terima kasih. Amelia mengucapkan terima kasih, lalu mengambil sumpit dan menggigitnya, tetapi tanpa diduga memakan sepotong udang karang. Daging lobster air tawar yang elastis dan kencang dengan cepat meledak di lidah dengan rasa yang sedikit pedas. Rasanya masih familiar dan nostalgia. Baru saja Amelia mencium rasa ini dan terpikat pada keserakahan. Dia benar-benar memakannya di mulutnya sekarang. Senyuman terkejut menyebar di alis halusnya, dan Amelia melihat ke arah bosnya. Bos, bukankah aku memesan mie goreng dengan telur? Kok ada udang karang, dan sudah dikupas? Dia dan Usi biasa datang ke sini untuk makan udang karang. Meski lobster harus dikupas sendiri, mereka tetap merasa lelah setelah mengupas 2. Saat itu, dia dan Usi sama-sama mencari seseorang untuk mengupas lobsternya sendiri. Bos tersenyum canggung, hari ini warung kita mengadakan acara, dan setiap pesanan mie goreng akan memberimu udang karang. Amelia dengan senang hati mulai makan. Yeri di satu sisi memandang gadis yang sedang makan sangat harum itu saja. Tidakkah rasanya enak? Mie goreng lobster super mewah, dilapisi dengan lapisan daging lobster, tidak bisa menemukan mie tersebut. Ketika bos masuk ke dapur, dia memandang Henry dengan rasa ingin tahu. Dia mungkin tidak tahu bagaimana tuan legendaris yang suka memerintah itu benar-benar mengupas lobster sendiri. Ya, Yeri telah bersama Henry selama bertahun-tahun dan ini pertama kalinya dia melihat Cheonya mengupas lobster. Henry memandang Amelia yang sedang makan mie, dan ada lapisan cinta dan kelembutan di mata sipitnya yang dalam. Saat ini, telepon di sakunya berdering dan panggilan datang. Henry mengeluarkan ponselnya dan melihat-lihat telepon dari Krishna. Jantung Yeri melonjak saat dia melihatnya. Tentu saja, dia tahu bahwa Krishna adalah ayahnya sendiri. Tetapi hubungan antara ayah dan anak menjadi begitu terasing dan lemah, dan bahkan ucapan penelepon itu menunjukkan namanya. Henry telah berada di Yogyakarta selama 7 tahun, dan ini adalah panggilan pertama dari ibu kota Makassar, Krishna. Tidak ada emosi di wajah tampan Henry. Dia mengulurkan tangannya dan langsung menutup telepon. Tidak ada jawaban. Yeri, ya. Mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang berani menelepon Krishna adalah anaknya sendiri. Yeri sangat ingin mengatakan, itu tidak akan menunda peranmu sebagai pelindung bunga. Mungkin ayahmu memanggilmu untuk pulang dan mewarisi properti keluarga. Henry keluar sebentar, dan ketika dia kembali dia memiliki secangkir teh susu ekstra di tangannya. Amelia membayar, dan ketika dia keluar, dia menyiapkan uang kertas. Ketika bos sedang mencari kembalian,
Henry berjalan mendekat dan meletakkan teh susu di atas meja. Bos dengan cepat mengulurkan tangan dan memberikan teh susu ke Amelia dan berkata, "Hari ini toko kita masih mengadakan acara, dan secangkir teh susu akan diberikan dengan menghabiskan lebih dari 20." Bos merasa bahwa dia tidak gagap ketika dia berbohong, dan dia benar-benar menjadi pintar. Amelia merasa keberuntungan hari ini begitu baik sehingga dia bisa membeli tiket lotre. Dia berterima kasih kepada bos, lalu mengambil teh susu dan memasukkan sedotannya, dan meminumnya. Yeri sudah menebak pikiran Amelia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.